Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Muhajirin, yakni Bapak Haji Zuhaini. Saya mau sampaikan kepada Kiai Hasan Toha bahwa saya juga belum dapat undangan khutbah di sini, Kiai. Jadi jangan memfitnah, ini memfitnah ini. Ya, tapi nomor saya ada, insya Allah di beliau ada. Yang sama-sama kita hormati Ketua MBC Bekasi Utara, Ketua LDNU Bekasi Utara Kiai Hasan Toha, dan Ketua Ranting ya Harapan Jaya, serta Ketua Ranting lainnya, serta semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam karena waktu kita sampai jam berapa ini? 10 berarti ya. Berarti cuma 15 menit saya nyampein ini. Jadi sudah disampaikan sama Kiai Rifal ya. Alhamdulillah apa yang disampaikan beliau sesungguhnya sudah menjadi rangkuman dari apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman Rasulullah SAW, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya langsung dipimpin oleh beliau Rasulullah SAW. Ya, jadi kita nggak pusing-pusing lagi ngikutin siapanya, nggak pusing-pusing lagi. Ya, tapi Rasulullah SAW meskipun beliau ya pemegang mandat Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau sudah wanti-wanti kepada kita. Ini mic-nya emang enakan ini kayaknya. Mana ini enakan ini? Nah, ini enak ini. Jadi beliau meskipun saat itu masih ada di tengah-tengah para sahabat, beliau sudah mewanti-wanti kita semuanya. Ya, umat yang hidupnya 1400 tahun yang akan datang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Kata Nabi SAW, demi yang jiwaku, kata Muhammad SAW, ya Rasulullah SAW, demi Tuhan yang menguasai jiwanya Nabi Muhammad SAW, sungguh umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini udah diwanti-wanti sama Rasulullah SAW. Jadi sebelum Rasulullah SAW meninggalkan para sahabatnya, itu beliau sudah mewanti-wanti bahwasanya nanti akhir zaman ini akan terpecah belah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, satu golongan dari golongan-golongan yang ada, cuma satu yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini mudah-mudahan kita bagian dari kelompok itu nih. Nanti kita bacain siapa 72 golongan yang masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita bacain dari jam 10, kira-kira jam 4 subuh baru beres. Bagaimana, setuju? Itu setuju, saya pulang. Enak aja. Ya. Jadi satu, kata Nabi Muhammad SAW, yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Rasulullah SAW, ya. Nah, ini nggak main-main. Makanya kita jangan sampai salah milih imam. Ya, jangan sampai salah milih imam. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti pada hari kiamat itu kita dipanggil satu-satu dengan imam kita. Jadi kalau imamnya bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nyampe-nya ntar nggak ke surga, itu hati-hati. Bisa ke Cirebon lagi aja kalau masuk ke dalam surga. Ya. Satu, kata Nabi Muhammad SAW, fil jannah wa fintani wa sab'una fil nar. Yang 72 kata Nabi Muhammad SAW adanya di dalam neraka. Kila man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang masuk ke dalam surganya? Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang masuk ke dalam surga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kemudian yang masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena sekarang banyak juga orang yang ngaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
yang kagak kunut ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang kagak maulid ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang celananya panjang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang kagak pakai celana bukan Ahlussunnah wal Jamaah pasti ya. Nah itu dia ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa sebetulnya yang masuk dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, Abdullah bin Amr qala Rasulullah SAW, inna bani Israel tafarraqat ala 72 millatan, ya, wa taftaraqat ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Tadi saya sampaikan dari bahwasanya yang tergolong sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kata Nabi Muhammad SAW, adalah mereka yang berpegang kepada sunnahku dan juga sunnah daripada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ini nggak boleh kalau kita dengar ada orang yang bilang udah langsung aja kembali kepada hadis, kepada Al-Quran. Emang lu hidup di zaman Nabi? Gampang bertanya, kenapa kita nggak boleh langsung kembali kepada Al-Quran, langsung kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW? Karena kita bukan hidup sezaman dengan Nabi. Nabi sudah memberi warning. Ngerti warning orang sini? Warning itu semacam pecel lele. Ini dari tadi makanya memang kacang dong. Ya? Nabi sudah memberi peringatan kepada kita semua bahwasanya ada ntar orang-orang, ya, ada orang-orang yang bakalan ngomong semacam ini nih. Udah langsung kembali ke hadis Nabi Muhammad, kembali langsung kepada Al-Quran, padahal Nabi udah ngasih peringatan. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Gimana? Ada apa nih? Yang disebut oleh Ahlussunnah wal Jamaah oleh Rasulullah SAW adalah mereka yang menghidupkan sunnahku dan juga yang menghidupkan sunnah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu, ya, mata rantainya seperti itu. Nabi nggak langsung nyuruh kita untuk kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Al-Quran, enggak, lewat sahabat Nabi Muhammad SAW. Otomatis yang kagak hidup sezaman dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, kayak model kita harus ngikutin siapa? Ngikutin guru-guru kita, ngikutin ulama-ulama kita, sampai kepada tabi'in terus, yang mereka menyambung dalam keilmuan dan kebiasaan. Itulah yang disebut dengan sanad. Apa itu sanad? Kata Syekh Abdullah ibn Mubarak, al-isnad minad din. Mata rantai keilmuan itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena mata rantai keilmuan, kalau bukan karena kebiasaan guru-guru kita yang kita lihat, Pak, kita kalau sholat nggak ngikutin sholatnya guru-guru kita, berantakan, Pak. Nabi makanya ngingetin, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita kan nggak lihat sholatnya Nabi. Yang kita lihat sholatnya siapa? Guru-guru kita. Terus gurunya bersambung kepada gurunya lagi, bersambung kepada gurunya lagi, bersambung kepada gurunya lagi, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut mata rantai keilmuan. Laulal isnad, kata Abdullah bin Mubarak, laqala man syaa bima syaa. Suaranya berubah lagi. Suara apa? Luar. Emang yang enak jadi serangga. Di suaranya enak, di luar enak, di dalam enak. Suara kita kalau keluar mungkin enak ini. Laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena mata rantai keilmuan, orang bakalan ngomong seenaknya, semaunya sendiri. Ada nggak sekarang orang yang ngomong begitu? Semaunya sendiri banyak nggak orang? Kagak pernah duduk di majelis, kagak pernah mondok, kagak pernah berguru, tiba-tiba dia dakwah dan menyampaikan satu fatwa. Wa wajadaka dhallan fahada. Apa dia bilang? Dulu Nabi Muhammad SAW pernah sesat, mata lu sesat. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada yang menyampaikan di tengah-tengah kita, dia menyampaikan dengan gagahnya. Ini biasanya orang-orang LC ini, kayak makanya saya tadi disebut LC, geget juga saya.
Tapi alhamdulillah saya mau lulusan Cirebon, lulusan Ciputat juga. Jadi LC saya bener, lebih afdol daripada LC yang ngomongnya nggak jelas tadi. Bukan lulusan COVID. Bukan. Ada orang yang kagak pernah belajar kepada gurunya. Dia nggak tahu belajar dari mana, tiba-tiba dia menyampaikan tafsiran menurut dirinya sendiri. Dia bilang apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Rasulullah SAW pernah dalam kondisi sesat sehingga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah SAW sesat, terus kita ini kira-kira bagaimana kita? Kalau Rasulullah dibilang sama orang itu sesat, kita bagaimana kondisinya? Paham ya? Makanya bahaya kita mengambil kebiasaan, bahaya kita mengambil ilmu, bahaya kita mengambil contoh yang kagak ada sambungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man sya'a bima sya'a. Kalau bukan karena mata rantai keilmuan, orang bakalan ngomong seenaknya sendiri. Terjadi di zaman sekarang, Pak. Makanya kita punya guru, ya, Masya Allah, alhamdulillah, mata rantai semuanya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sampaikan, saya bacain. Alhamdulillah, kalau sampai hafal semuanya, saya kasih duit 110.000. Kalau sampai hafal 110.000. Kalau kurang minta sama ketua DKM. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmazi, Syekh Abu Bakar Sattaq, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Utsman Ibn Hasan Ad-Dimyati, Syekh As-Sanwani, Syekh Isa bin Ahmad Al-Barawi, Syekh Samsuddin Ad-Dafari, Syekh Salim bin Abdullah, Syekh Abdullah bin Salim, Syekh Syamsuddin Al-Babili, Syekh Ahmad Al-Hunaini, Syekh Samsuddin Ar-Ramli, Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Taqiyuddin Muhammad, Syekh Majduddin Al-Fairuzabadi, Syekh Sirajuddin Al-Qazwini, Syekh Al-Qadi Abu Bakar At-Taftazani, Syekh Syarifuddin Al-Harawi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Diyauddin Ar-Razi, Syekh Abdul Qasim Al-Ansari, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Syekh Abdul Qasim As-Safraini, Syekh Muknuddin Abu Ishaq As-Safraini, Syekh Abdul Hasan Al-Bahili, Ra'isu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, Al-Hafidh Zakaria As-Sajji, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Malik bin Anas Al-Maliki, Imam Nafi Abdullah bin Umar, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, sanadnya jelas. Makanya kalau ngaji sama guru-guru NU, sama kiai-kiai NU, insya Allah aman. Karena pasti dia punya guru. Gurunya nyambung kepada gurunya lagi. Bayangin Pak, kalau kata Nabi SAW, orang yang salaman aja nih, salaman nyambung, sanadnya salaman nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Man sofahani au sofahaman sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Orang yang bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad SAW, atau orang yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku sampai hari kiamat, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Enak nggak? Di bang salaman, makanya kalau ketemu kiai salaman aja, habis itu masuk ke majelisnya tidur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Maka kita ambil ilmu, jangan sembarangan. Jangan sembarangan kita mengambil ilmu. Kalau sembarangan kita ngambil ilmu, akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang mana guru-guru kita itu ngajarin sesuatu, tujuannya untuk apa? Untuk taqarrub ilallah, untuk dekat dengan Allah, biar dekat dengan Allah. Kita kenapa disuruh tahlilan? Ya, kenapa disuruh tahlilan? Kalau kagak duduk di majelis tahlil, kira-kira orang model kita nih sehari berapa kali baca la ilaha illallah? Saya mau tanya, kalau guru-guru kita kagak ngajarin kita untuk duduk di majelis-majelis tahlil sampai 7 hari, 40 hari, sampai haul dan lain sebagainya. Kalau setiap momen kita nggak ada ajaran untuk membaca tahlil, saben hari kita berapa kali baca tahlil? Baca la ilaha illallah berapa kali?
Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Itu kata Nabi SAW, perbaharuin terus iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Model kita, jangan yang di luar dah. Yang di luar mungkin kagak mau masuk ke majelis, udah kebangetan soleh. Ya, kalau kita kan ini masih tolak-tolak. Ya, masih tolak. Yang di luar mungkin sudah Masya Allah, luar biasa. Kita nih, wah, ini kayaknya sabotase ini. Apa pecel lelenya udah keluar ini? Tes. Ya, emang harus pakai yang ini kayak ini. Baterainya, ya. Sampai mana itu tadi? Celele ya. Baik, pakai wasilah ya. Tadi tuh kebiasaan tahlil, kebiasaan yang baik-baik di Jawa itu ada istilah sedekah bumi. Ya, ada istilah sedekah bumi. Ya, kemudian ada lagi istilah-istilah yang lainnya. Banyak belajar sama guru-guru kita. Isinya apa? Untuk deketin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya pakai apa? Ulama kita di dalam tempat itu bacain zikir la ilaha illallah, biar iman kita yang tadinya merosot akhirnya naik lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Itu bagus apa jelek kira-kira? Bagus. Tiba-tiba ada orang, oh Allah, petenteng, kalau sholatnya pakai celana. Iya, kalau nggak pakai celana ribet. Ya Allah, dia bilang apaan tahlil, apaan itu haul, apaan itu zikir, begini, apaan dia bilang. Padahal itu semua tujuannya dibawa oleh guru-guru kita, diajarin kepada kita, tujuannya biar ngedeketin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dibilang bid'ah katanya. Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi nggak ngajarin, emang sahabat Nabi imannya mantap-mantap semua. Model kita kalau kagak dapat pelajaran yang model begitu, kagak dapat kebiasaan yang model begitu, model kita imannya cepat banget amblesnya, bener apa kagak? Diajarin ulama-ulama kita. Yang penting sekali lagi buat kita untuk ngambil ilmu dari guru-guru kita yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau bacain 72 golongan. Ya, ini kira-kira benar dulu jam 10 kan? Jadi kalau mau dibahas ini 72 golongan benar sampai jam 4 ini. Jadi ada 72 golongan kata Nabi SAW yang nggak masuk ke dalam surga. Ya, ini diambil dari kitab Al-Milal wal Nihal. Ya, dalam kitab Al-Milal wal Nihal ada 72 golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW kagak bakalan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita ini nggak ada yang nyantol di sini, nggak ada. Kalau ada buru-buru tobat. Kalau ada buru-buru tobat, ya. 72 golongan yang dianggap sesat, ya, di dalam kitab Al-Milal wal Nihal. Pada mulanya golongan yang sesat terdiri dari 6 kelompok. Ya, kalau materi di dalam buku nanti bisa dibaca dewek-dewek. Sengaja nggak dikupas satu-satu biar pada mau ngambil buku. Habis itu infak, gitu. Saya mah bukan jualan, bukan bantuin ketua DMU aja nih promosi. Ya? Iya. Pada awalnya golongan yang sesat terdiri dari 6 kelompok. Kemudian dari 6 kelompok masing-masing berkembang menjadi 12 golongan, sehingga totalnya menjadi 72 golongan. Jadi saya mau tanya nih, kita bacain semua apa kagak nih? Bacain apa enggak nih? Benar? Awas ya. Kalau saya bacain baru 10 pantatnya udah gesor-gesor begini, ya. Awas ya. Pertama, 6 kelompok tersebut adalah Al-Haruriyah. Kelompok Al-Haruriyah ini terdiri tadi, ya, disebutkan tadi. Yang pertama Al-Azraqiyah. Mereka berkata, ini cirinya. Al-Azraqiyah cirinya adalah mereka berkata bahwa kami tidak mengenal seorang pun yang kami anggap sebagai orang mukmin. Mereka mengkafirkan semua orang mukmin kecuali orang yang mau menerima ucapannya dia. Ada nggak orang ngomong begitu? Pokoknya kalau bukan dari saya, gua semuanya kafir, semuanya sesat. Ada nggak kelompok yang begitu? Ada di sini. Siram pakai kopi. Itu Al-Azraqiyah cirinya
siapapun orang yang berpendapat, kalau enggak keluar dari pendapatnya kelompok mereka, semua orang itu sesat dianggap oleh mereka. Bahkan nggak cuma dibilang sesat, kafir. Bayangin coba, ada nggak orang yang begitu? Ada ya? Itu satu. Yang kedua, bagian daripada al-haruriyah, al-abadiyah. Mereka berkata, siapa yang menerima pendapat kami, maka dia beriman. Sedangkan yang berpaling dan mengingkari pendapat kami adalah munafik. Jadi yang kagak sejalan sama dia dianggap munafik. Ya, kita kalau kagak sama dia pendapatnya, kita tuh golong munafik. Ya, makanya ada orang yang kebangetan kan, ada yang gitu ya. Oh, ini bukan kelompok saya. Ya, kenapa? Beda. Ya, beda tampangnya, beda kebiasaannya, beda ininya, beda itunya. Hati-hati. Yang selanjutnya adalah as-sa'labiyah. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak menetapkan dan juga tidak menakdirkan segala sesuatu, dan terus kita ini berjalan sesuai kehendak siapa kira-kira? Kalau dia berkata bahwasanya Allah tidak menakdirkan sesuatu, tidak menetapkan sesuatu, kemudian kita ini melakukan sesuatu, kira-kira atas kehendak siapa? Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Segala sesuatu itu semua atas kehendak Allah. Yang Allah kehendakin pasti terjadi, yang kagak Allah kehendakin nggak bakalan terjadi. Bener nggak? Kita pengen nih pagi-pagi ntar kita niat pengen ke Sumarekon CFD, dengan Sumarekon CFD, tiba-tiba jam 3 malam malaikat Israel nyampe. Bisa nggak begitu? Makanya kalau malam hari ini kurang bahagia, harus buru-buru bahagia. Jadi kalau ntar malam kira-kira jam 2, jam 3 ya, malaikat Israel nyampe, kita matinya dalam keadaan bahagia. Yang sedih aja mukanya, itu cirinya ditemenin sama syaitan. Innaman najwa minasyaitan liyahzunan ladina amanu. Sesungguhnya yang bikin sedih orang mukmin itu syaitan. Makanya kalau misalnya saya pesan ini, karena mukanya muka-muka udah Masya Allah ini ya, nggak boleh sedih, ya. Jadi kalaupun nanti Allah panggil kita dalam keadaan yang gembira, yang senang, ya, itu bagaimana itu tadi, ya. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak menetapkan dan juga tidak menakdirkan segala sesuatu. Jadi semua orang ya itu bisa menentukan keinginannya, juga bisa menentukan takdirnya menurut dia. Ya, nggak ada urusan sama Allah. Jadi kalau misalkan kita pengen sesuatu, ini semuanya karena kehendak kita. Ada nggak kelompok yang bilang gitu? Ada. Dia menafikan Allah. Allah nggak punya peran apa-apa. Allah nggak memberikan segala sesuatu buat kita. Dan kalau dulu guru-guru kita tuh ngajarin, ana urid wa anta turid wa nahnu nurid wallahu ya'lamu ma yurid. Jelas diajarin sama guru-guru kita punya kemauan, engkau punya kemauan, saya punya kemauan, engkau punya kemauan, kita punya kemauan, tapi kemauannya Allah itu pasti bakal terjadi. Allah lebih tahu yang pantas buat kita, Allah lebih tahu. Makanya dalam zikir habis sholat tuh, zikir nggak di sini? Zikir ya, alhamdulillah. Kalau kagak zikir berarti ketua DMI-nya kita pertanyakan ini. Kalau sampai masjid ini kagak zikir berarti ketua DMI Bekasi Utara kita pertanyakan. Dosa pertamanya DMI Bekasi Utara, baru MUI di situ. Dia itu aman. Apa dalam zikir yang diajarin sama guru-guru kita? Makanya penting kalau habis sholat zikir pakai suara yang keras. Tujuannya apa? Biar orang yang datang sholat berjamaah dengan kita itu ngikutin bacaan kita. Apa salah satunya? Biar menolak nih kalimat tadi, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Diajarin nggak kita? Baca ya itu di sini.
Baca Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau Allah kagak pengen ngasih sesuatu kepada seseorang, siapa yang bisa ngasih? Wala mu'tiya menata. Balik dari begitu. Ya, orang pengen ngasih sesuatu ke kita, Allah nggak pengen. Siapa yang bisa menghalangi kehendaknya Allah? Wala radda lima qadait. Nggak ada yang bisa menolak apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai malam hari ini di tempat ini, kira-kira atas kehendak siapa? Allah. Kita malam hari ini duduk bareng-bareng di masjid ini atas kehendak siapa? Allah. Makanya setiap yang diajarkan sama guru-guru kita, termasuk zikir tadi, itu sesungguhnya menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh tadi orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah tidak mempunyai peran dalam memutuskan takdir dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya Al-Khazimiyah. Ya, Al-Khazimiyah mengatakan, mereka berkata bahwa kami tidak mengenal apa itu iman dan akhlak. Semua orang kami anggap salah. Bayangin, semua orang dianggap salah. Yang benar cuma kelompok dia doang. Ada nggak kelompok yang begitu? Ada kelompok yang menganggap semua orang salah, cuma dia doang. Bahkan semua orang dianggap najis. Ada kelompok yang begitu. Semua orang dianggap salah, semua orang dianggap najis, semua orang dianggap wah ini bukan orang baik semuanya. Sampai kalau kita datang ke masjidnya dia, dipel kita, bayangin coba. Pernah datang ke masjid yang model begitu? Pernah nggak? Coba jalan-jalan tuh di depan situ dekat Grand Mall itu ada tuh. Ya, meskipun sudah dilarang, dikeluarkan fatwa sama MUI, kelompok tersebut tidak boleh bergerak lagi, ternyata masih ada sempalan-sempalannya. MUI itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa yang begitu dilarang, tapi masih ada kelompok-kelompok yang begitu. Masuk ke dia, kaki kita masuk, langsung diciriin. Ini bekas telapak kaki dia tuh, dipel kita. Ada yang begitu ya? Ada. Ini bukan katanya berarti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi sekarang di tengah-tengah kita. Selanjutnya Al-Khamsiyah, mereka menganggap bahwa orang yang tidak melakukan jihad, baik laki-laki maupun perempuan, berarti dia telah kafir. Bayangin coba, dulu jihadnya bersama Nabi Muhammad SAW mengangkat senjata. Sekarang kalau kita jihad mengangkat senjata, siapa yang mau kita perangin? Mau tanya, dulu kita di zaman Nabi Muhammad SAW bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat mengangkat senjata, ya, karena untuk melawan orang-orang yang tidak mau bersama Rasulullah SAW. Sekarang orang sama-sama Muslim diajak jihad. Kira-kira benar jihad apa jahat? Hati-hati ya, hati-hati, jangan sembarangan masuk ke kelompok yang dikit-dikit ngomong ayo jihad. Ini apalagi urusan politik. Ya, apalagi urusannya cuma urusan politik. Ya, yang ini ngomong jihad, yang ono ngomong jihad, yang ini ngomong jahid dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, biar mereka dari caleg juga sini biarin aja. Ya. Al-Khuzaiyah, mereka berkata bahwa seseorang tidak boleh menyentuh orang lain karena dia tidak tahu apakah orang lain itu suci atau najis. Tuh, mereka punya pendapat semacam itu. Al-Khuzaiyah, ya, mereka mengatakan bahwasanya orang lain ini nggak tahu kita najis apa enggak. Padahal kita ini di dalam Al-Quran disebut Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Walaqad karramna bani Adam. Itu pakai lam taukid, pakai qad segala. Karramna, walaqad karramna. Sungguh benar-benar kami telah muliakan anak keturunan Nabi Adam. Ada orang padahal sama-sama muslim, kita dianggap sebagai orang yang apa? Najis katanya. Bayangin coba. Ada yang ngomong begini? Ada. Makanya hati-hati, ya. Selanjutnya Al-Kanziyah, mereka berkata bahwa seseorang hendaknya tidak memberikan hartanya kepada orang lain karena bisa jadi orang itu sebenarnya tidak berhak. Akan tetapi hendaknya hartanya disimpan, ditimbun di dalam tanah hingga ditemukan oleh orang yang benar dan berhak memilikinya. Model kita kerja dari pagi ketemu pagi,
Ya, begitu meninggal motor kita disuruh kubur di dalam tanah, mau nggak kita? Nggak boleh diwarisin ke anaknya, nggak boleh diwarisin ke cucunya, nggak boleh diwarisin ke keluarganya. Udah ikut kubur bersama orang-orang tersebut. Mau kita begitu? Tapi ada Pak kelompok yang begitu modelnya. Jadi nggak boleh harta itu diwariskan kepada siapapun, nggak boleh. Jadi kalau udah mati hartanya ikut ke dalam kuburan. Makanya kalau yang di luar Muslim itu ada Pak, kalau mati dia bikin, mertua saya pernah cerita, dia pernah dapat orderan, jadi bikin mobil-mobilan, bikin kasur-kasuran, bikin rumah-rumahan, ada itu. Entar giliran habis dibakar, orangnya dibakar, abunya sama main-mainan tadi itu dikubur bareng-bareng. Jadi yang dikubur main-mainannya Pak. Ada, tapi di luar keyakinan kita. Ini masih dalam kelompok yang katanya Muslim. Dia nggak nerima konsep warisan. Pokoknya kalau ada orang meninggal, dia punya harta, hartanya harus dikubur bareng-bareng sama orang tersebut. Ya, repot kita Pak. Harta kita kan banyak ya. Banyak apa dikit harta kita? Banyak, saking banyaknya sampai nggak bisa kita hitung. Ya, harta kita ya. Kemudian Asy-Syamrakiyah, mereka berkata bahwa tidak masalah jika menyentuh wanita walaupun bukan mahram karena mereka baunya wangi. Iya yang wangi, yang kagak ya. Ada tuh kelompok yang bilang bahwasanya siapapun boleh disentuh, boleh digauli dan sebagainya. Maka ada Pak kelompok, salah satu kelompok ada. Jadi kalau dia punya mau nih, imamnya punya mau, kasarnya bahasa kita syekhnya, kiainya punya mau, biar kata ada suaminya itu perempuan, tetap boleh diapa-apain sama gurunya. Model kita kalau bini kita digituin, kira-kira gimana? Biar kata bini baunya ambreng-ambrengan, ngerti ambreng-ambrengan? Ya, kalau bini kita, istri kita dipegang sama orang lain, apalagi sampai ketahuan ngelakuin yang lain, marah gitu loh. Tapi ada nih kelompok. Jadi dengan perempuan manapun, kata kelompok ini boleh. Kenapa alasannya? Karena baunya wangi gitu. Kelompok ada model begitu. Ya. Selanjutnya adalah Al-Akhlasiyah. Mereka berkata bahwa orang yang meninggal tidak diikuti oleh kebaikan dan keburukan apapun setelah kematiannya. Jadi orang kalau berbuat baik selagi dia masih hidup, atau dia berbuat jahat ketika dia masih hidup, kemudian mati, bagi dia itu kebaikannya nggak ada pahalanya, kejahatannya nggak ada dosanya. Wah, padahal kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala al-qabra bila zadin ka'annama rakibal bahra bila safinah. Orang masuk ke dalam kubur, dia nggak punya bekal. Apa bekalnya? Kebaikan. Bekalnya kebaikan. Kalau di dalam kubur dia nggak punya kebaikan, ka'annama rakibal bahra bila safinah, seakan-akan dia melewati lautan yang begitu luas tapi nggak pakai perahu, berenang. Orang kita, oh Allah, ya, berenang lautan kagak ada yang kuat. Ya, itu. Ada tapi kelompok yang mulai begitu. Selanjutnya adalah apa? Al-Hukmiyah. Mereka berkata bahwa siapapun ya yang meminta keputusan fatwa hukum kepada makhluk berarti dia kafir. Jadi nggak boleh nanya apapun kepada orang lain, nggak boleh. Kalau mau nanya langsung kepada Allah. Nah, dari itu. Karena ada sebelumnya tuh kita dahuluin. Ada orang nggak boleh mau ngikutin, nggak boleh taklid kepada imam fulan, nggak boleh ngikutin guru kita, nggak boleh dengerin. Ada yang begitu. Bayangin kalau yang biasa mandiin mayit disuruh niatin langsung caranya orang-orang dulu, kira-kira ribet apa enggak? Ya, susah. Makanya kita ngikutin cara guru-guru kita, ya, ngikutin cara guru kita, ngikutin cara guru-guru kita yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mazhabnya lagi tuh, ya, mazhabnya ada Soekarno lagi sekarang. Yang ini nggak boleh bertaklid kepada siapapun. Kalau punya urusan, punya persoalan, langsung minta kepada Allah. Nggak usah pakai perantara siapapun. Kalau pengen dapat ilmu, langsung minta sama Allah. Kalau pengen selesai masalahnya, langsung minta ke Allah. Ada nggak yang begitu?
Udah nggak usah pakai wasilah, nggak usah pakai perantara. Padahal Allah sebut dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Di dalam Fatihah, kita kan sering tuh baca Fatihah berapa kali sehari minimal? Sehari minimal berapa kali? Minimal. Itu kalau belum datang ke tempat tahlil. Paling kagak sholat kita minimal 17 kali baca Fatihah. Minimal sholat fardu doang itu, belum diiringin sholat yang lain. Di dalam sholat fardu ada kalimat yang wajib kita baca, la sholata illa bi fatihatil kitab. Kagak sah tuh orang sholat kecuali baca Fatihah. Dalam Fatihah disebut ada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita disuruh sama Allah ngikutin jalannya orang-orang yang dulu udah mendapatkan nikmat. Berarti kita disuruh nyontoh, disuruh ngikut, disuruh bertaklid, disuruh nginduk kepada ulama-ulama kita yang baik, yang ngajarin kebaikan kepada kita semuanya. Orang sekarang bilang nggak usah, langsung ke Allah, langsung ke Al-Quran, langsung ke begini-begini. Model kita kalau disuruh langsung ke Al-Quran, ya baca Qurannya aja, baca Quran nih kita pas malam pertama terawih, bener gak? Ya, kita baca Qurannya malam pertama doang pas terawih. Ya, itu juga gaya banget, pakai mic, ya, pakai mikrofon. Setelah itu sampai akhir Ramadan kita nggak baca Quran lagi. Kita disuruh nanya sama orang ini, kelompok ini, kalau punya masalah langsung ke Allah. Kira-kira bagaimana model kita? Ya, itu. Kemudian ada kelompok yang namanya Al-Mu'tazilah. Mereka berkata bahwa kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bagi kami sama dalam perang Siffin. Jadi kami memilih untuk terlepas dari kedua kelompok tersebut dengan tidak mengakuinya. Enggak ngakuin Sayyidina Ali salah satunya. Padahal kata Rasulullah SAW, ana madiyatul ilmi wa aliyu babah. Aku adalah kotaknya ilmu, Ali pintunya. Tapi orang ini nggak percaya dia, Ali nggak dia percaya, Muawiyah nggak percaya karena gara-gara urusan politik. Akhirnya dia nggak percaya dengan segala sesuatu yang sumbernya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hati-hati, ya. Kemudian kelompok selanjutnya adalah Al-Maimuniyah. Mereka berkata bahwa tidak ada kepemimpinan melainkan dengan pemimpin atau imam dari orang-orang yang kami cintai. Ini hati-hati, ya. Jadi kalau bukan dari kelompoknya dia yang memimpin, dianggap kagak sah kepemimpinannya. Terjadi sekarang, ya, terjadi sekarang. Ya, dia bukan pemimpin kita, dia begini, akhirnya nggak percaya dia dengan kepemimpinan yang ada sekarang. Nggak percaya, karena apa? Dianggap dia bukan pilihan saya, katanya. Dia bukan dari orang saya. Akhirnya itu pemimpin kagak dihormatin, pemimpin kagak dihargain, pemimpin kagak diberikan porsinya untuk memimpin negara ini. Gara-gara itu konsep tadi dia. Dianggap apa? Ini bukan kelompok saya, bukan orang saya, bukan dari pilihan saya. Maka nggak berhak kita apa? Kita hormati, nggak berhak kita hargai dan sebagainya. Padahal ada perintah Allah, ati Allah wa ati ar-Rasul ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, dan taati pemimpin kalian. Jadi biar kata kita nggak cocok dengan kepemimpinan si fulan, kita punya kewajiban selama dia nggak terang-terangan mengajak kita dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam kesalahan, terang-terangan dia nggak nganjurin kita, ayo minum khamr, ayo berzina, ayo membunuh. Kalau dia nggak terang-terangan melakukan itu, wajib tetap kita hormatin. Ada sekelompok orang dia bilang apa sekarang? Udah nggak usah, dia bukan pilihan kita, dia begini, ya. Hati-hati, ya. Apalagi sekarang udah masuk tahun politik. Hati-hati, jangan sampai kita ntar kepancing sama yang begitu-begitu tuh, ya. Yang kedua, ya, tadi kelompok pertama tuh. Yang kedua adalah kelompok Al-Qadariyah. Ini bener Pak, ini sampai jam 4 ini, udah tanggal 11 ini. Udah ya? Hah? Udah ya? Ini baru satu itu, baru satu kelompok yang kita jelasin. Udah sangat 11.
Ya, saya ngeliatin laki-laki yang di pojokan rupanya udah bisa. Ya, ya, iya, lanjut bisa. Ini baru nyampe gitu. lanjut aja. Ya, jadi itu ya. Jadi itu ya kelompok-kelompok, baru satu kelompok dari 6 kelompok yang akan kita jabarkan. Itu tadi baru satu kelompok yang pemikirannya bergeraknya semacam itu. Ya, kelompok lainnya. Jadi sekarang yang ini nggak saya jelasin nih, karena batas kita tadi sebetulnya cuma sampai jam 10. Ya, batas kita tadi cuma sampai jam 10. Sekarang udah jam 10 20 menit. Ini sengaja nggak dituntaskan biar ketua DKM-nya mau ngundang NU lagi. Ya, iya, pokoknya NU biar untung, soalnya untung ini ya. Ya. Yang kedua adalah Al-Qadariyah. Ya, Al-Qadariyah punya cabang lagi, yakni Ahmariyah, Thanawiyah, Mu'tazilah, Kaisaniyah, Syaitoniyah, ya. Kemudian Syarikiyah, Wahmiyah, Zahriyah, Mas'adiyah, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah punya kelompok lagi, yakni Mu'athalah, Marisiyah, ya, Multaziqah, Waridiyah, Zandaqiyah, Harqiyah, dan sebagainya. Yang keempat Al-Murji'ah. Al-Murji'ah pecahannya adalah Tarikiyah, Saibiyah, Raj'iyah, Salibiyah. Salibiyah ya, bukan Salbiyah. Kalau Salbiyah sama perempuan, nama perempuan. Ini Salibiyah. Ya, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah Ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah ya, bagiannya adalah Alawiyah, Amiriyah, Syiah, Ishaqiyah, Nausiyah, Imamiyah, dan sebagainya. Dan yang keenam adalah Al-Jabariyah. Al-Jabariyah kelompok-kelompoknya adalah Muttaribah, Af'aliyah, Mafrughiyah, Nujariyah, Mananiyah, dan lain sebagainya. Itulah kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, bagian daripada kelompok-kelompok yang masuk ke dalam 72 golongan yang Nabi bilang mereka semuanya hum finnar, mereka semuanya berada di dalam neraka. Jadi kalau kita bukan bagian dari kelompok-kelompok mereka, salah satunya yang tadi sudah kita dengar sama-sama, ini diambil dari kitab Al-Milal wan Nihal. Jadi bukan ngarang-ngarang, bukan pengarang saya, Pak. Saya bukan pengarang, tapi ini saya sampaikan karena ada di dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Kalau nggak percaya silakan baca kitabnya. Saya yakin begitu lihat kitabnya, pala gitu langsung puyeng. Apa ini yang dibahas? Ya, jadi itu ya sesuatu yang dibahas di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pastinya nggak bisa kita membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nggak bisa. Emang ini teks proklamasi, nggak bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat banyak cabang-cabangnya. Di dalam buku ini kita bikin 6 bab yang dibahas di dalam buku Aswaja Menjawab Fitnah. Apa antara lain? Ya, ini kita membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, apa amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, apa ibadahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah ibadah. Terus yang keempat, dalam buku tersebut ada apa? Pembahasan tentang tasawuf. Karena sebagian orang ada yang menolak tentang tasawuf. Ya, padahal tasawuf itu bagian dari keilmuan yang dibawa oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya bab yang kelima adalah tentang thariqah. Ya, tentang thariqah. Ya, apa itu thariqah dan lain sebagainya. Ya, dan yang keenam yang dibahas di dalam kitab itu adalah tentang, di dalam buku tersebut adalah tentang kenegaraan. Jadi penting bagi kita mengetahui bahasan-bahasan mengenai kenegaraan. Ya, tentang hormat bendera, bagaimana kita menghormati pemimpin dan lain sebagainya. Ya, wajibkah kita cinta terhadap tanah air, ya, dan lain sebagainya. Itu dibahas di dalam buku itu. Jadi sengaja saya tidak membahas buku itu, biar apa tujuannya? Biar yang hadir di sini pada ide. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.